Ai Nicola, Ai adalah pemimpin Belanda. Tunduklah kalian kepada Ai. Ai Sandra, Ai adalah kekasih Nicola. Yes baby. I Alex, I is assistant from Captain Nicola. We're under attack, sir. Saya Isa, atasan pasukan Belanda. Pasukan, siapkan kapal untuk kalian pergi ke Pulau Sumatera Baru. Saya Tuanku Hitam, merupakan musuh dari Tuanku Imam Bonjol. Ah, banyak bicara kau, serang! Saya Sumi, tangan kanan dari Tuanku Hitam. Tuan, kita harus segera mundur. Saya Maria, merupakan pengikut dari Tuanku Hitam. Pergi kalian jika kesini hanya ingin melarang kami. Saya Wati, merupakan pengikut dari Tuanku Imam Bonjol. Saya dengar Belanda datang ke sini ya. Saya Aceh, ikut Tuanku Imam Bonjol. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Saya Sugeng, tangan kanan dari Tuanku Imam Bonjol. Bagaimana kalau Tuan melarangnya? Saya Imam Bonjol, tokoh utama dari drama ini sekaligus pahlawan dari bangsa ini. Hei kalian, hentikan permainan itu. Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Belanda mau datang ke sini ya? Iya buat ini benar, kita sudah tidak aman. Lalu orang Belanda datang. Tunduklah kalian kepada Ai. Atau enggak, your has semuanya akan menjadi milik kami. Iya, kami akan tunduk pada Tuhan. Baby, please, ambilkan mereka sembako. Siapa di sini yang paling kuat? Tuanku Imam Bonjol. Harusnya Ai lah di sini yang paling terkuat. Ini untuk kalian. Nicola, I dengar ada 2 golongan yang bisa dimanfaatkan in here. Baby good, bagus. Very good. Sekarang tugas kita adalah menghasut mereka dan mengadu domba mereka. Ayo kita mulai di sana ya. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Sugeng sedang jalan di pemukiman penduduk dan bertemu dengan kaum hitam. Tuan, lihat mereka sedang bermain judi. Bagaimana kau Tuan menghentikannya? Hei, hentikan permainan itu. Kenapa kami harus berhenti? Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang permainan itu untuk dimainkan. Tidak. Hentikan sekarang. Ini ada teroris kami. Hentikan, atau Tuhan akan melaknat kalian, wahai kaum adab. Tidak, pergi kalian jika kesini hanya ingin melarang kami. Baiklah, kalau kalian ingin kami pergi, kami tidak akan memaksakan kalian. Baiklah jika itu keinginan kalian. Nicola sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sugeng dan Ajeng. Good afternoon. Good afternoon. Ai sini cuma mau bilang something kepada yang kaum hitam. Bahwasanya yang kaum hitam udah bikin nama baik yang kaum hancur. Jadi yang kaum hitam udah terpecah belah. Ada apa dengan kaum hitam? Ya, ini juga kalian akan tahu sendiri. Intinya yang kaum hitam udah bikin nama baik yang kaum hitam hancur. Ingat tahu Tuan? Yes. Ai cuma bilang itu saja. Ai, kalau you sudah percaya dengan Ai, you boleh mengambil
di sini lagi. Tidak Tuan, terima kasih. Saya selamat. Yes, good, very good. Ayo, lanjut jalan. Good afternoon. Hati-hati Tuan. Di tempat lain, Sandra sedang menghasut kaum hitam sama dengan cara Nicola. Hati kaum putih dan kaum hitam berapi-api setelah mendengar perkataan dari orang Belanda tersebut. Setelah selesai menghasut, mereka berdua bertemu. Saya harap mereka terdomba dengan omongan saya tadi. Yes, baby. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi dari kedua kaum ini. Dan karena terhasut, Maria dan Ajeng bertemu saat mereka berjalan. Namun, perdebatan mereka membuat kaum masing-masing jadi panas dan terjadi perang antar kaum. Apa maksud kalian untuk menghancurkan nama baik kaum putih? Apa? Bukankah kalian telah menghancurkan nama baik kaum hitam? Apa-apaan ini? Kalian yang menghina nama baik kaum kami. Kalian yang menghina kami. Baiklah, aku akan melaporkanmu kepada Tuan Imam Bonjol jika kau telah menghina kaum putih. Baiklah, jika itu ingin kau laporkan pada Imam Bonjol, aku akan melaporkan pada pemimpin kami. Saat itulah kaum putih dan kaum hitam sudah saling membenci hingga menjadi perang. Karena telah terhasut oleh kata orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum putih mengalami kemenangan di mana-mana. Hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Tuanku hitam, aku harap kita tidak saling panas karena perbedaan agama dan yang disebabkan oleh Ajeng dan Maria kemarin. Aku harap kita selesaikan dengan cara baik-baik. Banyak bicara kau. Bilang saja jika kau takut dengan kaum kami. Aku tidak takut untuk berperang. Berisik. Serang! Karena kekalahannya, kaum hitam yang dipimpin oleh Tuanku Hitam memerintahkan meminta bantuan kepada Belanda di Padang. Belanda pun sangat bahagia karena keinginan mereka untuk dapat menguasai Minangkabau akan berhasil. Tuan, saya ingin bertemu dengan Tuan Nicola. What are you want? Aku ingin menyampaikan sesuatu dari Tuanku Hitam. Tuan, Jika dia masuk. Tuan, saya dari kaum hitam diperintahkan oleh Tuanku Hitam untuk menyampaikan bahwa kaum kami mengalami kekalahan dalam melawan kaum putih. Jadi, kami ingin meminta bantuan Tuan untuk melawan kaum putih. Yes, I bisa bantu you. Tapi I tidak bisa membantu you dengan cara berperangan. I bisa membantu you dengan cara bikin perjanjian antara kaum you dan kaum hitam. Baik Tuan, terima kasih. Saya pergi dulu. Terima kasih Tuan. Hahaha. Biar saja I untuk menghancurkan kaum hitam dan kaum putih. Inilah saatnya. Yes. what if we make a meeting and make an agreement with the two groups, Tuan? Yes. You, Alex ke kaum hitam, and Sandra ke kaum putih. Baik. Dalam pertemuan Nicola, kaum hitam dan kaum putih. Oke, maksud I manggil kalian kita membagi perbatasannya supaya kita tidak oleh solidaritas kita lebih baik. Baik, aku akan setuju jika begitu. Tapi, jika kaum putih melewati perbatasan,
kami sebagai kaum hitam akan menghukumnya. Sebenarnya aku tidak setuju dengan perjanjian ini. Tetapi kaum adat dan kaum putih telah menyetujuinya. Karena kaum adat telah menyetujuinya, maka aku akan tetap setuju. Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut. Dan kaum hitam pun menyadarinya karena Belanda melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu kaum hitam dengan dipaksa kerja, dan pemimpin kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Aku menyesal telah mengikuti perjanjian tersebut, dan kebanyakan dari kaumku mengeluh padaku. Apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Sekarang kita harus mengusir mereka. Sekarang kau lihat kan, Belanda hanya memanfaatkan penduduk sekitar. Jadi sekarang bagaimana? Kita harus apa? Aku salah, maafkan aku. Sekarang kita hanya perlu mengusir Belanda dari Minangkabau. Baiklah, kita harus bersatu untuk mengusir Belanda. Kumpulkan pasukannya. Dan besok kita bertemu di peristirahatan dekat Belanda. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Hitam akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Apakah semuanya sudah berkumpul? Sudah. Kaum adat dan kaum putih, siap? Siap. Serang! Serang! We're under attack, sir. You battle and you and Sandra battle. We escape before they came and kill you. What? You come with me? Yes. Setelah lama bersembunyi, Nicola pun mengirim Alex meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Kita punya tim sekarang sudah mengalami kekalahan banyak. Jika kaum putih dan kaum hitam bersatu, kita akan mengalami kekalahan yang banyak sekali. Jadi kita harus minta pertolongan dari saudara kita di Pulau Jawa. Oke. Yes. I go to Pulau Jawa. Okay. Sesampainya di Pulau Jawa, Siapa? I sent by Captain Nicola as well for you to help Captain Nicola. You have killed been many people on the West Sumatra. Yuk, kembalilah sebentar malam ini ke Pulau Jawa bersama pasukan yang akan ikut dengan ini sebanyak 500. And then pasukan, yuk siapkan kapal untuk pergi ke Pulau Sumatera Barat sekarang juga. sesampainya di Pulau Sumatera Barat. Sir, I have membawa pasukan sebanyak 500 orang people from Jawa. Esok hari juga kita akan menyerang Imam Bonjol dan kaum hitam. Setuju? Oke, sir. Esok harinya, Suruh pasukan, kita akan menyerang pasukan Minangkabau. Serang! Tuan Bonjol berhasil kabur. Bagaimana dengan Tuan Hitam? Tuan Hitam sudah tewas di dalam peperangan. Haha, good. Akhirnya kita menang. setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda di Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya pada bulan Agustus 1837. Tuanku Imam Bonjol diundang ke Pelupuh untuk berunding. Tapi pada saat itu juga
tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa, dan Pulau Sumatera Barat Minangkabau menjadi milik Belanda.